Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan babus syafa'ah. Beberapa poin terkait dengan pembahasan syafaat sudah kita bahas. Kemudian satu dalil atau dua dalil dari dalil-dalil tentang syafaat yang ada di dalam bab ini sudah kita sampaikan. Terakhir kita membahas surat Az-Zumar ayat ke-44 di mana Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah hanya kepunyaan Allah. Syafaat itu semuanya. Di sini kita akan ambil faidah dari kalimat jami'an. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah seluruh syafaat. Kalimat jami'an di sini menunjukkan bahwa syafaat itu jenisnya banyak. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka merincikan beberapa jenis dari syafaat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama syafaat dari Allah secara langsung. Allah yang kemudian memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkannya, sehingga Allah mengeluarkan orang-orang dari dalam api neraka yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah dari keimanan. Mereka itulah orang-orang yang muslim mukmin, sah iman dan Islamnya menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, namun mereka memiliki dosa-dosa besar yang Allah berkehendak tidak mengampuninya, sehingga mereka disiksa dan akhirnya semuanya dikeluarkan. Orang-orang yang sah iman dan Islamnya walaupun dalam kadar batas minimalnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka semua dari neraka untuk berpindah ke surga. Kemudian para jamaah, ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan seizin dan seridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang khusus bagi Nabi pertama adalah syafaatul uzma atau syafaatul kubra, syafaat yang paling terbesar, di mana para jamaah tidak ada seorang pun dari Rasul ulul azmi yang sanggup untuk memiliki syafaatul uzma ini. Kita sama-sama memahami Nabi dan Rasul itu yang paling istimewanya adalah ulul azmi, ulul azmi minar rusul. Dari 5 ulul azmi itu yang paling istimewanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu keistimewaan Nabi dari para ulul azmi yang ada, Nabi itu diberi kekhususan oleh Allah mendapatkan syafaatul kubra atau syafaatul uzma.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di satu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan syafaatul kubra merupakan haknya diriku untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada riwayat panjang tentang masalah ini, di mana ketika segenap makhluk mereka bergegas menemui para rasul untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk mereka, sehingga mereka bisa terlepas dari beban berat yang mereka rasakan di padang mahsyar. Ya, manusia di padang mahsyar dengan waktu yang sangat panjang sekali, dalam kondisi matahari didekatkan, dalam kondisi mereka tidak beralas kaki, tidak berhitan, ya, mereka ya tidak berpakaian sama sekali, tidak ada sehelai benang pun yang menempel pada tubuhnya. Kondisi yang sangat luar biasa. Ya, mereka berdiri begitu panjang. Akhirnya mereka bergegas mendatangi para nabi dan rasul, kepada Nabi Adam. Nabi Adam beruzur, kemudian diarahkan kepada rasul pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga beruzur, diperintahkan untuk datang kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim juga beruzur, terus kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya beruzur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya sanggup untuk itu, akhirnya datanglah manusia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau segera bersujud kepada Allah. Kemudian beliau memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang sangat besar sekali, sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, sal tu'ta, silahkan engkau minta maka engkau akan diberi. Kemudian syafi' tu syafa', ya silahkan engkau memberikan syafaat maka aku izinkan engkau untuk memberikan syafaat. Nah, ini peristiwa syafaatul uzma. Dan di peristiwa ini para jamaah ada pelajaran berharga bagi kita yang sesungguhnya sudah kita bahas, bahwa ternyata Rasulullah saja tidak dengan sendirinya menyampaikan syafaat, padahal beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, kalau seandainya Nabi dengan sendirinya bisa memberikan syafaat, maka selesai urusan. Ketika orang-orang datang kepada Nabi, Nabi tidak usah sujud kepada Allah, Nabi tidak usah memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, ya, merengek kepada Allah, sampai akhirnya Allah memberikan izin. Tentu hal itu tidak akan dilakukan oleh Nabi. Ini menjadi bukti yang sangat tegas bahwasanya Nabi tidak dengan sendirinya memberikan syafaat beliau kepada manusia. Nabi baru bisa memberikan syafaatnya kepada manusia ketika apa? Ketika ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut kubra, disebut uzma karena memang syafaat ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Ya, dari awalnya sampai akhirnya. Berarti di dalamnya ada muslim, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Semua mendapatkan. Maka disebut dengan kubra atau uzma. Syafaat paling besar karena menyeluruh untuk seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang khusus bagi Nabi. Yang kedua, syafaat yang khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah adalah syafaatnya Nabi kepada calon penduduk surga ketika mereka sudah ada di depan pintu surga. Jadi ikhwan, ahli surga tidak bisa masuk surga kecuali Nabi yang mengetuk pintunya. Maka Nabi mengetuk pintu surga. Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga pintu surga, "Man anta?" "Ana Muhammad." Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Aku diperintah untuk tidak membukakan pintu surga ini kecuali engkau yang mengetuknya." Nah, ini syafaat Nabi untuk para ahli
surga sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga Allah. Ini keistimewaan Rasulullah. Dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Yang ngetuk pintu surga itu adalah Nabi kita, Rasul kita. Ya. Kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, ya, di akhir zaman yang Nabi dan Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keistimewaan tersendiri tanpa kita minta sebelumnya. Ya, kita tidak dilahirkan, diciptakan oleh Allah di masa Nabi Adam. Kita juga tidak diciptakan di masa Nabi Nuh, di masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita diciptakan di akhir zaman seperti ini, syukuri. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul kita adalah Nabi dan Rasul terbaik. Seharusnya kita bersyukur. Ini keistimewaan. Umatnya Rasulullah diistimewakan, didahulukan hisabnya di kehidupan akhirat dibandingkan umat-umat yang lain. Ya, bayangkan kalau manusia kumpul dari awal sampai akhir. Semuanya satu-satu disidang, dihisab. Dalam kondisi yang ya tentu tidak nyaman. Begitu ya. Kita ngantri saja para jamaah yang mungkin duduk membosankan. Bagaimana ini ngantri untuk dihisab? Dalam kondisi matahari didekatkan, tidak ada pohon untuk berteduh, begitu kan? Tidak ada bangunan untuk kita bisa rehat dulu, bisa santai-santai dulu, rebahan dulu, enggak ada. Maka bersyukur kepada Allah. Ya. Pantas ya Nabi mengatakan orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah itulah orang yang tidak mau masuk surga. Artinya ya bodoh dengan kebodohan yang sangat dalam. Bodoh sekali orang yang tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini syafaat yang kedua yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini disebutkan di riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis sahih muttafaq alaihi, dan hadisnya panjang sekali. Kemudian berikutnya yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau untuk pamannya. Siapa pamannya Nabi yang dapat syafaat Nabi? Abu Thalib. Syafaat untuk apa? Syafaat untuk apa? Membebaskan pamannya dari siksa api neraka atau meringankan? Meringankan. Hanya meringankan. Syafaat Nabi untuk pamannya yang kafir mati di atas kekufuran, yakni Abu Thalib. Syafaat hanya untuk meringankan azabnya. Kenapa? Karena Allah ridho kepada perbuatan Abu Thalib, namun Allah tidak ridho kepada orangnya karena mati di atas kekufuran, tidak mau masuk Islam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang dilakukan Abu Thalib sampai kemudian dia mendapatkan syafaat Nabi untuk meringankan azabnya? Apa ikhwan? Pembelaan beliau, dukungan beliau, perlindungan beliau kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh Quraisy, para jamaah banyak meminta Abu Thalib ya supaya mencegah ini keponakannya. Apa yang dimintanya akan dikasih sama orang-orang Quraisy. Mau minta wanita dikasih wanita tercantik di Quraisy. Mau minta pangkat, jabatan, kedudukan, ya mereka akan menjadikan Muhammad sebagai pemimpin mereka. Mau minta harta akan dikasih harta sebanyak mungkin. Yang penting Muhammad memberhentikan dakwahnya, memberhentikan ajakan dan ajarannya. Itu yang mereka minta. Tapi Abu Thalib ya tidak memberikannya. Biarkan dia dengan ajarannya, dilindungi, ya didukung, dibela. Para jamaah yang dirahmati Allah. Namun demikianlah ya, di satu maqalatnya dikatakan, kalau seandainya aku tidak takut celaan kaumku, la ra'aitani samhan bidzalik. Engkau akan mendapati aku ini akan legowo menerima ajaran keponakanku itu.
Berarti karena apa ini? Tetap kufurnya Abu Thalib karena apa? Gengsi. Wah, jadi bahaya gengsi itu para jamaah. Gengsi itu bahaya. Jadi apa kata dunia begitu ya? Apa kata orang kalau saya mengikuti ajarannya keponakan ini? Saya ini kan tokoh besar, pengganti dari Abdul Muttalib, ya, orang tuanya, yakni kakek Nabi Muhammad. Ketokohan dari orang-orang Quraisy ya dipegang oleh Abu Thalib, dan itu yang membuat orang-orang Quraisy segan dan sungkan kepada beliau. Maka mereka tidak berani macam-macam ya. Dan Nabi walhamdulillah dengan itu 13 tahun beliau bisa menyebarkan dakwahnya di kota Mekah. Walaupun di puncak-puncaknya ya ternyata orang-orang Quraisy mereka bersekutu, bekerja sama untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Nah ini para jamaah, pembelaan, dukungan, perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah dan juga dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mendapatkan keringanan azab dengan wasilah syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini 3 syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah. Sisanya para jamaah, sisanya adalah berserikat antara Nabi dan juga orang-orang beriman yang lainnya. Nah, di antara jenis-jenisnya, syafaat untuk kaum muslimin yang berbuat dosa sehingga mereka berhak untuk masuk neraka. Syafaat untuk orang yang berbuat dosa sehingga mereka berhak masuk neraka, kemudian mereka dapat syafaat untuk tidak jadi masuk neraka. Nah, ini nanti ada syafaat seperti ini di akhirat. Jadi ini ada orang pelaku dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa besarnya, tapi dia minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan muslim. Dia sudah berhak mendapatkan neraka, kemudian dengan wasilah syafaat tidak jadi masuk neraka. Masya Allah, beruntung sekali ya orang kayak gitu. Jadi sudah mau masuk neraka, datang syafaat, Anda tidak jadi masuk neraka. Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari orang-orang saleh. Ini betapa bahagianya orang seperti ini. Mau diazab sudah berhak ya. Kalau orang itu sudah diponis itu dapat ponis, Pak. Ini sudah diponis hukuman mati. Tiba-tiba nggak jadi, seneng nggak? Seneng, begitu ya. Ini sudah diponis neraka, berhak dapat neraka, tidak jadi masuk neraka dengan wasilah syafaat. Kemudian yang berikutnya, syafaat untuk ahli tauhid yang masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ahli tauhid dari kalangan mukminin muslimin, mereka sudah disiksa di neraka karena dosa-dosanya. Kemudian dapat syafaat sehingga mereka keluar dari api neraka, pindah ke surga. Kalau tadi sudah berhak dapat neraka, belum masuk dapat syafaat, nggak jadi masuk. Nah, kalau yang ini sudah ada disiksa neraka, mereka sudah disiksa di neraka, sudah berada di dalam neraka, dapat syafaat. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, mereka berpindah tempat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali riwayat tentang ini di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan riwayatnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat seperti ini disepakati oleh para sahabat Nabi, disepakati juga oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tentu berseberangan dengan apa yang menjadi pendapat sebagian ya kelompok sesat. Sebagian kelompok sesat para jamaah, mereka tidak meyakini adanya syafaat seperti ini. Baik.
Yang ini juga orang-orang yang beruntung sesungguhnya, walaupun mereka merasakan azab api neraka, waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, syafaat untuk yang seimbang antara amal solehnya dengan amal buruknya. Jadi nanti ada yaumul mizan, hari ditimbangnya amal soleh. Ini ada orang yang amal solehnya itu dengan amal keburukannya seimbang. Berarti sama rata, sama bobotnya. Dapat syafaat dan dia masuk ke dalam surga Allah. Jadi syafaat untuk orang yang seimbang antara amal solehnya dengan amal buruknya, untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat untuk yang amal buruknya lebih berat dibandingkan dengan amal kebaikannya. Syafaat untuk dia masuk ke dalam surga Allah. Jadi ketika ditimbang, amal buruknya lebih berat, ya, terangkat amal baiknya, berarti amal baiknya lebih ringan, dan dia masih dari golongan muslim mukmin. Maka para jamaah dengan syafaat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian penduduk surga untuk menambah pahala dan menaikkan level derajat mereka di surga. Jadi ada syafaat untuk orang yang sudah di surga untuk menaikkan level mereka di surga. Karena al-jannatu mi'atu darajat. Surga itu ada 100 derajat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang misalkan di level kelima, kemudian dapat syafaat, naik kelas dia, naik levelnya. Masya Allah, para jamaah. Padahal di surga yang paling rendah saja, ya, di antara kenikmatan surga yang Allah berikan kepada orang yang level surganya paling rendah, dia merasakan bahwa tidak ada orang yang lebih nikmat daripada dirinya. Bagaimana lagi kalau kemudian dia diangkat level derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah. Kemudian ada syafaat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada syafaat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian juga ada syafaat anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, yang disebut dengan afrad. Anak-anak yang meninggal dunia sebelum akil baliknya, mereka dengan izin Allah memberikan syafaat. Terkhusus adalah kepada kedua orang tua mereka yang beriman dan bersabar dengan meninggalnya mereka. Kemudian ada juga syafaat sesama kaum mukminin, satu dengan yang lain, saling memberikan syafaat. Nah, semua ini para jamaah dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat berikutnya itu ya jenis-jenis syafaat. Jadi ada berapa poin? Ada yang bisa mengulangi? Ada yang bisa mengulangi? Siapa yang mencatat? Coba ulangi. Pertama, syafaat langsung dari Allah. Yang kedua, syafaat khusus yang dimiliki Nabi. Ada berapa? Ada 3. Pertama, syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat untuk penduduk surga supaya mereka bisa masuk surga. Yang ketiga, syafaat khusus untuk paman Nabi yang kafir. Syafaat meringankan azab, ya, bagi Abu Thalib. Kemudian yang berserikat dimiliki oleh Nabi dan juga orang-orang soleh yang lainnya. Ada berapa? Sisanya ada berapa ya? Yang tadi disebutkan 8.
8. Coba sebutkan yang 8 itu. Syafaat untuk orang mukmin yang berdosa yang berhak dapat neraka, sehingga dengan syafaat tidak jadi masuk neraka. Itu pertama. Yang kedua, syafaat untuk mukminin yang disiksa di dalam api neraka karena sebab dosa-dosa mereka, untuk kemudian mereka berpindah menuju ke surga. Yang berikutnya, syafaat untuk orang yang seimbang antara amal solehnya dan amal buruknya untuk masuk surga. Yang keberapa? Keempat, syafaat untuk mukmin yang amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketimbang amal solehnya untuk masuk ke dalam surga. Berikutnya, syafaat untuk penduduk surga dalam rangka menaikkan derajat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ada lagi, syafaat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 6 tuh. Berikutnya yang ketujuh, syafaat anak-anak kecil yang meninggal dunia untuk kedua orang tuanya yang beriman. 7. Satu lagi tadi, syafaat ya antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jadi ada 8. Ada 8. 1 tambah 3, 4 tambah 8 jadinya 12. Ya. Nah, ini jenis-jenis syafaat yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, disinilah ya faidah dari kalimat jami'an. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah seluruh syafaat itu milik Allah. Seluruh syafaat. Berarti syafaat itu bermacam-macam. Nah, tadi kita sudah jelaskan ada sekitar 12 syafaat. Semua syafaat ini milik siapa? Milik Allah. Kalaupun kemudian dirincikan seperti itu, ini tidak akan pernah terjadi kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada al-masyfu'u lahu, orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Maka di ayat berikutnya, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 255. Disebut ayat apa ini? Ayatul Kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mana syahid kalimat yang terkait dengan bab syafaat dari ayat kursi ini? Yang mana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin darinya? Ini kalimat tanya yang sifatnya, yang jawabannya sudah diketahui. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di kehidupan akhirat nanti. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di kehidupan akhirat nanti tanpa seizin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Kalau Nabi Muhammad saja ya bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia setelah mendapatkan izin dari Allah. Ya, terus siapa orangnya setelah Nabi Muhammad? Siapa orangnya selain Nabi Muhammad yang kemudian tiba-tiba bisa memberikan syafaat dengan sendiri? Tidak ada. Semua dengan izin Allah. Kalau Nabi Muhammad saja dengan izin Allah, apalagi selain Nabi Muhammad. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari ayat kursi ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala
menafikan kemampuan makhluk memberikan, menyampaikan syafaat secara independen. Menafikan kemampuan makhluk menyampaikan dan memberikan syafaat dengan sendirinya. Maka berarti kaitannya dengan bab tauhid, meminta syafaat kepada makhluk merupakan perbuatan syirik. Karena syafaat itu milik Allah, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Berarti mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena makhluk pun yang diberi kuasa untuk memberikan syafaat tidak bisa dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Berarti mintanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Siapa yang memintanya kepada makhluk, maka berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini juga terkandung beberapa nama dan sifat bagi Allah. Coba perhatikan ayat kursi ini. Ada berapa nama Allah yang disebut di ayat kursi? Hafal semua kan ayat kursi? Coba cari nama Allah di dalam ayat kursi. Ada berapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi ada berapa? Ada berapa? 5, sebutkan. Yang pertama 5 itu yang mana? Satu aja sebutin. Al-Hayyu, barakallahu fi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allahnya enggak disebut. Allah nama Allah bukan? Allah lafzul jalalah ikhwan. Ya. Ismullah al-a'zam. Semua nama-nama Allah itu berpulangnya ke mana? Kepada lafzul jalalah, Allah. Berarti yang pertama adalah Allah. Allahu la ilaha illa huwal. Nah, nama yang kedua apa? Al-Hayyu. Nama yang ketiga Al-Qayyum. Terus tadi disebutkan sudah, betul 5 itu. Yang keempat di ujung ayat, wa huwal aliyyul azim. Berarti Al-Ali kemudian Al-Azim. Ada berapa jadinya? 5. Ada 5 asma Allah di dalam surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi. Baik para jamaah, tidak akan sempurna iman kita kepada nama-nama Allah sampai kita meyakini bahwa di dalam nama-nama Allah yang husna terkandung sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nah, itu bedanya nama Allah dengan nama kita. Kalau nama kita ikhwan identik dengan sifat, pasti mengandung sifat? Tidak. Nama orang bisa saja bagus, tapi sifatnya belum tentu bagus. Antum datang ke lapas itu, ada pecandu narkoba, ya, ada apa namanya, bandar narkoba, ada tukang bunuh. Coba lihat KTP-nya, nama-nama bagus-bagus nggak? Yang satu Abdullah, yang satu Abdul Aziz, yang satu Muhammad, yang satu Soleh, begitu? Masya Allah. Antum kalau datang ke lapas Sukamiskin, gitu ya, yang di dalamnya orang-orang yang tadinya suka kaya, begitu ya, akhirnya menginap di Sukamiskin. Itu nama-namanya bagus. Bahkan sebagian dari partai-partai yang katanya ngusung Islam, begitu ya, namanya bagus-bagus, tapi tidak identik dengan sifat yang bagus.
Nah, itu nama manusia. Nama Allah husna. Artinya nama Allah jangan dipahami seperti nama manusia. Nama Allah berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Berarti para jamaah, di dalam nama Allah lafzul jalalah ada sifat apa? Uluhiyah, al-ilahiyah, ketuhanan. Allah ilahul haq. Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, untuk diibadahi dengan semua jenis peribadatan dan persembahan. Kemudian al-hayyu. Al-hayyu, apa artinya al-hayyu? Al-hayyu, zat yang maha hayat, zat yang maha hidup. Maka kita imani di dalam nama Allah al-hayyu ada sifat Allah yang maha sempurna. Sifat apa itu? Sifat yang sesuai namanya. Kalau namanya al-hayyu berarti sifatnya apa? Sifat hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang sempurna. Hidup yang maha sempurna. Itu hidupnya Allah. Jangan samakan dengan hidupnya kita. Kesempurnaan hidup Allah, cirinya bagaimana? Di antara cirinya, Allah kan maha hidup. Hidup Allah, ya sifat hidupnya Allah, kehidupan yang sempurna. Bagaimana ciri kehidupan sempurna? Gimana Ikhwan? Tidak diawali dengan ketidakadaan, tidak diakhiri dengan kebinasaan. Itu kehidupan sempurna. Kalau kita, sempurna nggak hidup kita? Tidak. Dulu kita nggak ada, nggak pernah disebut-sebut sama orang. Begitu kan? Ya tidak Ikhwan? Ya. Ini kalau ada orang sombong, ya pertantang-pertantang, coba ingatkan. Dulu kamu siapa sih? Gitu. Dulu kamu siapa? Kita ini Ikhwan, dulu tidak ada. Tidak ada. Sudah mah tidak ada, nggak pernah disebut-sebut. Kemudian diadakan tanpa bawa apa-apa. Ya. Kalau sekarang Anda berharta, Anda berpangkat, berjabatan, Anda populer, Anda dikenal banyak manusia, ya, ingat, sadari, jangan lupa daratan. Dulu kita bukan siapa-siapa, tidak bawa apa-apa. Begitu ya. Itu menggambarkan kehidupan yang tidak sempurna. Semasa hidup saja tidak selamanya kuat, tidak selamanya sehat, ya. Kita sudah diuji oleh Allah, begitu ya. Hanya dengan virus yang tidak kasat mata banyak orang bergelimpangan, ya. Yang bergelimpangan ini mungkin dulunya orang-orang sombong sebagian mereka, dulunya orang-orang yang merasa kuat, merasa sehat, ya. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Nah, itu manusia. Dan nanti kita juga akan binasa, akan tiada dari alam yang fana ini. Nah, itu kehidupan manusia. Kehidupan Allah tidak seperti itu. Nah, orang-orang Jahmiyah, para jamaah, mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah. Kata mereka al-hayat, Allah itu al-hayyu bila hayat. Allah itu kata mereka hidup tapi tanpa kehidupan. Allah itu as-sami bila sam', ya. Allah itu katanya mendengar tanpa pendengaran. Ini ngawur enggak? Ngawur. Makanya Jahmiyah ini kelompok sesat, ya. Bagaimana nama dan sifat Allah diingkari? Allah katanya hidup tanpa kehidupan, mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan. Ini ngaco para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli sunnah wal jamaah mengimani setiap nama dari nama-nama Allah mengandung sifat sempurna. Al-hayat, al-hayyu, al-qayyum. Apa artinya al-qayyum? Apa artinya al-qayyum? Maha berdiri sendiri. Berarti di dalamnya terkandung sifat apa? Al-ghani. Banyak sifat yang terkandung di dalam. Berarti Allah itu maha kaya, karena tidak butuh bantuan siapapun. Allah itu maha kuat, ya, tidak butuh pertolongan siapapun. Allah itu maha kuasa, tidak butuh bantuan siapapun. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian al-ali, al-ali. Ada juga al-muta'ali, al-a'la. Itu semua nama-nama Allah yang artinya maha tinggi, maha tinggi. Ada sifat ketinggian bagi Allah, sifatul ulu,
sifat tinggi yang berbeda dengan tinggi manusia dan tinggi makhluknya. Allah di atas arasy-Nya istiwa, ya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ba'in min khalqih, terpisah dari seluruh makhluk. Ya, dan ini sifat kesempurnaan untuk Tuhan semesta alam, untuk Tuhan dari seluruh makhluk ciptaannya, maha tinggi. Ya, fitrah manusia, akal sehat manusia meyakini itu, bahwa Tuhan yang hak diibadahi, Tuhan yang benar pasti maha tinggi, pasti maha tinggi. Begitu kan para jamaah? Coba kalau kita berdoa kepada Allah, tawajuh hati kita kemana? Ya, kalau ada orang meyakini Allah di mana-mana, dia ketika berdoa hatinya kemana? Ke belakang, ke bawah, kanan kiri, atau kemana? Ke atas para jamaah. Ya. Bahkan para jamaah, sebagian orang ketika berdoa itu refleks, tidak hanya hatinya yang menghadap ke atas, tidak hanya hatinya, bahkan juga wajahnya kadang begini, ya kan? Maka bagaimana orang meyakini Allah di mana-mana? Kalau Allah di mana-mana ketika dia berdoa begini, ke semua orang, ya. Nah, ini fitrah manusia, akal sehat manusia meyakini seperti itu. Bagaimana dengan dalil-dalil Quran, dalil-dalil sunnah yang semuanya menjelaskan sifat ulunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha tingginya Allah. Jangan juga tiba-tiba orang mengatakan, nggak boleh, Allah itu nggak boleh dikatakan di atas, karena kalau kita mengatakan Allah di atas berarti sama dengan di atasnya manusia. Baik para jamaah, Anda justru Anda yang jangan menyamakan Allah dengan manusia. Kita sedang bicara Allah, singkirkan dulu sifatnya manusia. Kita sedang bicara tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Karena tidak mungkin kita menolak nama dan sifat Allah ini. Allah menegaskan tentang dirinya, Allah maha tinggi. Berarti Allah punya sifat ulu. Ya. Allah itu maha tinggi, terpisah dari seluruh makhluknya. Jadi jangan disamakan dengan tingginya manusia. Berikutnya yang terakhir apa tadi? Al-Azim. Ya, nama Allah Al-Azim yang artinya maha agung, zat yang maha agung. Berarti Allah punya sifat azamah, punya sifat keagungan, dan semua sifat-sifat ini semakin menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sampai di sini karena sudah masuk waktu, kita cukupkan insyaallah. Sedikit lagi bab tentang syafaat ini kita selesaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.